Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita persiapkan hati yang terbaik untuk mau datang kepada Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang berserah, dan hati yang mau memfokuskan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini Tuhan kami datang kepadamu, biarkan kami persiapkan hati yang terbaik Tuhan untuk boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami Tuhan Yesus boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami boleh tanam, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari dan boleh menjadi berkat buah bagi banyak orang. Biarkan Tuhan persiapkan hati kami Tuhan, hati yang terbaik, hati yang mau datang dan bersungguh-sungguh hanya kepadamu saja. Kami serahkan dan alaskan setiap doa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Allah yang Setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku akan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
yang indah ini Tuhan. Kami bisa bersekutu dengan Engkau, kami bisa memuji menyembah muliakan nama-Mu Tuhan. Makasih untuk kekuatan yang masih bisa kami miliki saat ini. Makasih untuk kesehatan ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang gak pernah tinggalkan, Tuhan yang setia, Tuhan yang setia akan janji-janjinya, Tuhan yang tepat waktu, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh indah, Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhan makasih Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Kini saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Layakkan dan kuduskanlah kami Tuhan untuk terima kebenaran firman itu, sehingga setiap kebenaran itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat semua cinta kasih-Mu, terima kasih buat semua pertolongan-Mu. Kami serahkan dan alaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi petang ini untuk kembali belajar Alkitab kita, walaupun secara sederhana, namun coba kita menemukan hal-hal yang sekiranya berguna untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Petang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, membaca kitab Kejadian pasal 24. Ayat 1 sampai ayat 9. Sebagai berikut. Ribkah dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang
hal itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, judul dalam pasal ini adalah Ribkah dipinang oleh Ishak. Kita sudah membaca sebagian ayat sampai pada ayat 9. Pasal ini cukup panjang ayatnya, sampai 67. Tapi tentu tidak semua ini ingin saya sampaikan dalam pelajaran kita yang sederhana ini. Petang ini saya tertarik justru pada ayat 1 terlebih dahulu. Ayat 1 dituliskan sebagai berikut, saya baca sekali lagi. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya terdorong untuk mengajak Bapak Ibu sekali lagi belajar tentang berkat Tuhan yang diterima oleh Abraham. Kata berkat atau diberkati tentu memang sudah tidak asing bagi kita, sangat akrab, sangat familiar bagi kita. Karena hampir setiap saat kita dengar, kita ucapkan atau kita baca melalui medsos kita, kontak-kontak kita secara tertulis. Tetapi saya merasa perlu untuk menyampaikan ini karena ini pengalaman Abraham yang menurut saya sangat baik untuk kita jadikan teladan atau kita jadikan acuan bagaimana seboleh-bolehnya kalau Tuhan berkenan hidup kita pun diberkati sebagaimana Abraham diberkati Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati Abraham, ayat itu dituliskan begitu jelas, diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi komplit ini ya. Lahir batin, jasmani dan rohani, dalam segala hal. Nah ini kan menarik juga. Bagaimana kalau boleh dan Tuhan berkenan, sekali lagi saya sampaikan, kita pun mengalami pengalaman seperti Abraham diberkati ini. Dan dalam segala hal. Menurut saya itu sah-sah saja. Karena berkat Tuhan itu memang disediakan bagi siapa saja yang mau menerimanya, yang memerlukannya, dan juga yang mau mempersiapkan dirinya sebegitu rupa sampai ia pantas untuk menerima berkat Tuhan dalam segala hal itu. Namun berbicara berkat juga jangan dibatasi hanya secara lahiriah, secara jasmaniah, secara harta benda, kekayaan, banyak uang dan lain sebagainya saja. Ya, ini dalam segala hal itu luas sekali, meliputi banyak hal, bukan hanya banyak, segala hal, lahir batin. Melebihi hal-hal lahiriah, hal-hal jasmaniah, hal-hal material, hal-hal kebendaan. Karena memang kata berkat itu sendiri boleh kita maknai sebagai suatu keadaan hidup, satu keberadaan hidup yang nyaman, yang baik,
yang beruntung. Ya, itu. Dalam bahasa Ibraninya pakai kata asher, itu mengandung kata berbahagia. Jadi seorang yang diberkati itu adalah seorang yang menikmati kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kan bukan karena faktor kebendaan penyebabnya. Tentu banyak hal. Dan inilah juga yang perlu kita pahami. Ketika seseorang atau kita dalam keadaan hidup yang baik, yang nyaman, yang beruntung, itu adalah suasana kita berbahagia. Tidak harus berkelimpahan, cukup saja. Tapi semua itu dalam keadaan yang baik, yang nyaman, yang beruntung, yang nikmat. Itu semua sudah membahagiakan. Nah, sebenarnya itu kata berkat itu sendiri kalau kita coba memberi pemahaman, pemaknaan dari sudut kata Ibrani asher. Kata dalam bahasa Yunani juga tidak jauh berbeda. Berkat itu dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Salah satu diantaranya makarios. Nah, itu arti harafiahnya juga berbahagia. Jadi waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, itu juga bisa dimengerti sebagai diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, jadi berbicara keadaan hidup, keberadaan hidup yang seperti itu, saya yakin tidak seorang pun menolaknya. Kita semua mendambakannya, amat sangat merindukannya. Ya. Bagaimana kita menikmati hidup itu secara nyaman, baik, beruntung, cukup, berbahagia. Dan itu pun bukan karena kita sedang berada dalam satu keadaan atau pengalaman satu sudut. Misalnya sudut uang kita banyak, sudut kita sehat, atau sudut kita banyak rezeki. Ya, bukan sebatas itu. Kata berkat yang berarti kita dalam keadaan baik, nyaman, untung, cukup, berbahagia itu bisa saja pengalaman hidup kita dalam bentuk-bentuk yang sebaliknya. Sedang tidak beruntung, sedang tidak banyak rezeki, sedang tidak sehat, sedang tidak semua yang kita inginkan itu terkabul. Nah, itulah tadi artinya berkat yang sesungguhnya itu adalah dalam segala keadaan pengalaman kita. Pengalaman itu untung atau rugi, sehat atau sakit, ya, berhasil atau gagal. Tapi bagaimana pengalaman hidup dan keadaan hidup kita itu terasa nyaman, ya. Masih tetap kita menikmati kehidupan itu terasa baik, nyaman, berbahagia. Itulah sebenarnya makna berkat itu. Jadi saya berharap kita pun juga bisa memahami hal ini lebih daripada sekedar yang secara umum pahami bahwa orang yang diberkati seolah kalau hanya secara jasmaniah, secara lahiriah, secara kebendaan, secara material, beruntung, berkelimpahan, serba banyak, tidak pernah kekurangan. Nah,
Itulah berkat yang sesungguhnya. Maka tadi kita membaca bahwa Abraham itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya. Jadi dalam pengalaman-pengalaman yang sesuai selera Abraham atau tidak sesuai seleranya, ya, pengalaman yang menyenangkan Abraham atau mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi karena dia diberkati Tuhan, maka suasana keadaan hati dan keberadaan hati, suasana kehidupan yang sesungguhnya yang dialami Abraham, dia tetap nyaman, tetap baik, tetap merasa cukup. Oleh karena itu dia akan selalu bisa berterima kasih, bersyukur kepada Dia yang menjadi sumber berkat dan yang telah memberkatinya. Kan tidak mungkin orang diberkati tapi tidak pernah mempunyai rasa syukur, rasa terima kasih, rasa bahagia hidup di dalam Tuhan. Seorang yang yakin bahwa dia diberkati Tuhan, tentunya adalah dia seorang yang merasakan apa artinya kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Merasakan kehidupan yang baik, yang bahagia, karena ia hidup di dalam dan bersama Tuhan sesuai dengan iman, keyakinan, serta pengharapannya. Nah, pengalaman seperti ini dialami oleh Abraham bukan sesuatu yang otomatis diterima oleh Abraham. Jadi kalau dikatakan bahwa Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, itu bukan sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang otomatis Abraham terima, Abraham nikmati sedemikian rupa, tidak. Tetapi jauh sebelumnya, Abraham harus melewati liku-liku bagaimana saat dia mulai menerima panggilan Tuhan. Sampai di sini, ia hendak meminang Ribkah bagi anaknya Ishak. Pengalaman hidup Abraham itu jatuh bangun, Bapak Ibu. Itu tadi saya katakan. Tidak selalu mulus kehidupan yang dialami Abraham. Jadi kalau sekarang kita membaca dan kita harus mengimani Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, itu karena Abraham telah melewati satu pengalaman kehidupan yang turun naik, jatuh bangun, suka duka, banyak yang dia lalui. Coba kita buat daftar secara sederhana. Sejak dia mulai dipanggil Tuhan di dalam Kejadian pasal 12, itu sudah sebuah pergumulan. Lagi enak-enaknya hidup dalam lingkungan, bersama keluarga, bersama nenek moyang, bersama tanah, sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba mendengar suara Tuhan, harus tinggalkan itu. Ini kan sesuatu yang tidak mudah. Meninggalkan sebuah lingkungan yang sudah memberi kebiasaan, nikmat, dan harus ditinggalkan secara mendadak, itu bukan pengalaman yang nyaman. Berikutnya, mungkin Abraham lalu siap berangkat, tapi bagaimana dia mengajak bicara dengan Sarai istrinya? Kan belum tentu Sarai juga setuju. Ya. Ini sebuah pergumulan yang berat lagi. Tapi puji Tuhan, dia lewati itu, dia berangkat. Sampailah ia di tanah Negeb di Kanaan Selatan. Apa yang terjadi? Paceklik, coba. Seorang yang baru datang sebagai pendatang di tanah Negeb Kanaan Selatan, wilayah itu mengalami paceklik. Lalu apa Abraham? Harus mengungsi ke Mesir. Di Mesir terjadi kasus yang kita sudah kenal. Terpaksa dia harus keluar dari Mesir sedemikian rupa. Kembali lagi ke Kanaan Selatan. Timbullah kasus dengan keponakan yang bernama Lot. Sampai mereka berpisah. Kemudian terjadi peperangan di wilayah Lot. Lot
Lot tertawan. Abraham harus mengejar musuh yang menawan Lot. Begitu banyak. Kemudian masih ada lagi pengalaman yang tidak nyaman buat seorang Abraham dan keluarganya. Dia menerima janji Tuhan bahwa Abraham dan Sarai akan menurunkan keturunan yang banyak. Tapi mana? Satu orang anak pun belum sempat dilahirkan dari rahim Sarai. Tiba-tiba kasus keluarga mulai muncul. Dengan hadirnya Hagar, mengandungnya Ismail dalam rumah tangga Abraham. Itu juga persoalan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Itulah pengalaman-pengalaman yang harus dilalui Abraham. Sebelum kita membaca pasal 24, Abraham diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Ada pengalaman jatuh bangun, suka duka yang dilalui terlebih dahulu. Setelah itu apalagi setelah kasus rumah tangga Hagar dan Ismail. Abraham dan Sarai menantikan janji Tuhan. Kapan Tuhan kami mempunyai anak seperti yang Engkau janjikan dan akan menurunkan keturunan-keturunan yang banyak. Itu artinya apa? Ada kehampaan pada Abraham dan Sarai. Dan dia harus bertahan, menantikan janji itu entah berapa lama. Kemudian kasus Lot lagi di Sodom dan Gomora. Abraham harus ambil bagian dalam urusan Lot di Sodom dan Gomora ini. Tetapi kemudian yang paling berat saya yakin yang harus dialami oleh Abraham adalah ketika Ishak lahir dan mulai beranjak remaja, datanglah firman Tuhan yang berkata, Abraham, bawa anakmu yang tunggal yang kamu kasihi ke tanah Moria, persembahkanlah anakmu Ishak itu untuk menjadi korban persembahan bakaran di sana. Saya yakin itu juga sebuah pergumulan yang berat, Bapak Ibu. Bukan pengalaman hidup yang ringan. Nah, tetapi puji Tuhan, melewati masalah demi masalah, suka duka, tertawa dan air mata, lapar dan kenyang, Abraham bisa lalui. Inilah yang harus dibayar terlebih dahulu oleh Abraham. Tentu firman Allah itu sudah ada di dalam Abraham, bahwa sejak dia berjalan memenuhi panggilan Tuhan, meninggalkan kampung halaman dan keluarganya, berkat Tuhan itu sudah ada pada Abraham. Tapi berkat itu tidak bentuk secara material, tidak bentuk dalam kekayaan. Sampai saat kelaparan, paceklik pun dia harus mengungsi. Itu artinya Abraham tidak mempunyai stok makanan. Nah, berkat Tuhan yang ada pada Abraham itulah yang membuat seorang Abraham dapat melewati liku-liku suka duka kehidupannya dengan tetap nyaman, tetap patuh, tetap taat, tetap menghormati firman Tuhan, dan menghargai janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Itulah bukti bahwa Abraham diberkati. Dan kalau sekarang dalam pasal 24 ayat 1, Abraham sangat diberkati oleh Tuhan, itu benarlah. Karena Abraham telah lulus, saya katakan, melewati semua liku-liku kehidupan. Dan pantaslah Abraham sekarang menerima berkat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara seiman juga merindukan hidupnya diberkati Tuhan, belajarlah dari Abraham. Hadapi setiap kenyataan hidup sebagaimana adanya dalam suasana. Tetap pegang janji firman Allah, patuh, taat, dan hargai. Pandanglah semua itu dari segi iman,
sebagaimana seorang Abraham dan Sarai memandang setiap peristiwa, memandang janji Tuhan itu selalu dari kacamata imannya. Inilah pesan saya petang hari ini. Mari kita terus berdoa, merindukan hidup kita semua diberkati dalam segala hal. Tapi jangan lupa, itu bukan sesuatu yang otomatis jadi kita alami. Kita harus lewati dulu pergumulan-pergumulan, suka duka. Dan bila berkat itu sedikit-sedikit terjadi, dan akhirnya semakin nyata, semakin melimpah berkat itu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah setia, tetaplah taat, hormati firman Allah, percaya kepada janji Tuhan. Maka janji Tuhan pun pasti dinyatakan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tolong kami. Kami disanggupkan melewati ibadah singkat. Kiranya Tuhan Roh Kudus terus menolong kami. Supaya hal yang belum kami ketahui dari firman-Mu yang tertulis di Alkitab ini, Engkau bukakan terus, sehingga kami semakin diperkaya oleh rahasia firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkat Tuhan untuk bangsa negara kami, Indonesia, pemerintah, dan para pemimpin kami. Tolonglah negeri ini, bangsa ini, pemimpin kami, supaya kami bersama-sama melakukan segala upaya sampai kehidupan kami dipulihkan dari pandemi ini. Kami bersyukur untuk semua, berkati seluruh jemaat Efrata dan orang-orang beriman dimanapun berada yang turut bersama dengan kami. Tuhan ulurkan tangan-Mu, memberkati, supaya ada kemenangan demi kemenangan juga dalam setiap pergumulan mereka. Dan pergumulan apapun itu bentuknya, mereka tetap belajar taat, patuh, setia, menghormati janji firman sebagaimana Abraham. Maka mereka juga akan menikmati berkat-berkat dalam segala hal, sebagaimana Engkau telah lakukan kepada Abraham. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kiranya berkat Allah turunlah atas kita, dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.